Oke Sobat Tangguh, kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan Hendrawan di channel Ridwan Pelaut Tangguh. Oke, di video kali ini saya akan memperlihatkan video tentang kapal supply yang akan membawa barang dari darat ke atas kapal yang kita tumpangi ya, dan juga prosesnya offload barang juga dari kapal yang kita tumpangi ke kapal supply tersebut yang akan dikirim juga ke daratan nanti. Oke, tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe di channel saya ini, silahkan kalian subscribe di channel saya agar waktu pertama saya terus datang bersemangat ke untuk memberikan kapal video-video juga yang begini bermanfaat tentunya untuk kita semua ya, tentunya untuk para sobat Saya tangguh yang datang ingin ke kapal juga bekerja di diantar kapal sama water kapal apapun itu taxinya yang dari berhubungan Los dengan Angeles. laut. Oke, kita tonton aja. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Tapi bentuk kapalnya beda, ya. Kalau ini kan kayak buat barang gitu, itu terlihat ya ada palet-palet gitu, palet ya. Kalau untuk yang passenger atau untuk orang-orang gitu, beda kapalnya, kayak kapal apa, tender. Ini prosesnya sama, ya. Kita lihat ini prosesnya tuh, mereka udah mulai ngiket ke itunya ya, ke kapal yang kita tumpangi sekarang ini nih ya. Nih saya pegang handphonenya harus kuat-kuat karena takut jatuh, ngeri jatuh. Tuh diikat. Nah, diulur tuh talinya ya. Ini sama mesin ya. Ini mesinnya yang mesin kapalnya yang maju. Jadi talinya itu bisa kayak ngulur gitu. Tuh. Nah, suruh lebih maju lagi ke depan kayaknya tuh kan, lebih maju lagi ke depan sama itunya, sama pilotnya suruh maju lagi ke depan. Jadi jangan dulu dikencengin katanya. Nah, kita lihat gini aja nih. Ini nanti hasil kameranya nggak tahu ya, ini soalnya saya ambil dari atas, terbalik mungkin nanti hasilnya. Nah, sama dia udah mulai dikencengin ya, dia tetap tahan tahan kecepatan di berapa knot gitu, biar tetap stabil di situ. Kalau enggak itu percuma. Kalau dia mundur, talinya nggak bakalan kuat talinya kalau mundur gitu. Makanya dia mesinnya terus dinyalain tuh terlihat air itu ya bergelembung di sebelah sana, karena untuk biar stabil si kapalnya, biar tetap di jalurnya, maksudnya jalur masuk untuk masukin barang-barang yang akan dikirim ke dalam kapal ya. Nah, tuh terlihat pintunya terbuka tuh. Nah, buka kan. Nah, tuh disiapin sama salah satu kru dari kapal kita ya, udah disiapin tuh. Prosesnya seperti ini ya. Tuh
tetap mesinnya dinyalain, itu ngedorong ke depan terus ya, ngedorong ke depan terus si ininya tenaganya itu terus ke depan biar dia stabil tetap di sana, karena diikatnya ke sebelah sini. Kalau diikatnya ke belakang nanti dia terus mundur gitu. Ini ikatnya ke depan kayak begitu kira-kira prosesnya. Nah, kenapa di setiap ada tugboat atau di kapal-kapal tongkang yang seperti itu ya, atau kapal-kapal yang kayak begini nih, supply, kapal supply namanya kalau kayak begini, itu selalu ada ban di ujung-ujung depan kapal, di pinggir, di belakang, itu biar tidak bergesekan langsung sama bodi kapal yang akan dikirim barang. Nah, kalau nggak dikasih ban, ini kan besi ketemu besi ya hancur nanti. Nah, gitu. Makanya ini mereka kasih ban-ban bekas atau ban yang gede-gede ya. Nih prosesnya sekarang lagi mau ngangkat paletnya nih ya, pakai kren otomatis. Oke, kren otomatisnya ini mereknya T-Rex. Mungkin kekuatannya kayak T-Rex ya. Tuh diangkat palet. Diangkat ya. Itu sama kru dari kapal juga disiapkan jaring-jaring ya di sekeliling pintu masuk ya, di sekeliling pintu masuk itu, karena takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, agar barang-barang nanti kalau ada yang jatuh dari kren itu ya, itu tidak langsung ke laut gitu, karena sudah dihalangi sama jaring-jaring tersebut. Nah, itulah intinya, kalau kita harus safety first ya, apa-apa itu harus untuk keselamatan diri sendiri, untuk keselamatan barang yang kita inginkan di kapal gitu, yang kita order gitu dari luar, agar tetap selamat dan utuh gitu sampai di kapal. Tuh ada orang yang lagi ngilang-ngilangin karatnya ya, dipukul-pukulin. Itu kalau nggak dinyalain mesinnya ya, yang si kapal yang ini ya, kapal supply ini, kalau nggak dinyalain mesinnya itu bakalan arahnya nggak tentu gitu. Kadang nanti dia ke belakang, kalau ke belakang percuma talinya. Makanya dia terus dinyalain. Nah, ini prosesnya ya, prosesnya. Oke, udah mulai diangkat ya. Ya lumayan, udah dapet mungkin 1,5 meter, udah 2 meteran sekarang ya. Oke, 2 meter lebih, 3 meter sekarang, mungkin 4 meter ya, 4 meter, karena kita ada deck berapa ya itu ya untuk loading dock itu, deck 4 kayaknya. Di deck 4 di loading dock itu sekitar ketinggian satu deck itu ketinggian 4 meter dari bawah ya, kita ambil dari bawah, dari bener-bener dasar kapal gitu. Itu 4 kali 4 16, mungkin kalau di level water levelnya kita itu udah masuk ke level 3 deck 3 di lower levelnya, water levelnya ya. Jadi ini tadi ngangkat kerennya itu sekitar 4 meteran, 4 meter ya ngangkat kerennya tuh. Ini harus hati-hati tuh, ini besi ini. Nah, makanya itu si abang yang itu tuh, si abang yang pakai topi hitam itu harusnya nggak boleh ikut bantu tuh, karena berbahaya gitu. Harus pakai helm atau helmet ya, safety
untuk safety-nya. Tuh dimasukin lagi karena itu berbahaya tuh, itu nggak di apa, nggak di tight, nggak dikencengin, dia cuman dimasukin aja gitu. Tuh ngikutin beban aja. Kalau bebannya lebih ke belakang, ke orang yang pakai helm putih itu dia akan ke depan jatuh. Tapi kalau bebannya stabil, itu kiri kanan depan belakangnya sama, itu tetap bakalan jatuh ya. Nah kita lihat lagi ya yang kedua nih, barang-barang yang mau diambil yang keduanya. Oke, tuh itu hati-hati tuh si abang yang pakai helm putihnya juga. Nah, si abang yang pakai topi hitam itu masih santai aja ya, masih santai aja sama mukul-mukulin itunya. Nah ini proses yang kedua ya, tuh angkatan kedua ya. Betul, ini kira-kira 4 meteran ya kerennya ini, ngangkat ke itu pintu masuknya loading dock ya. Oke ya. Oke, itu besinya diangkat lagi. Oke. Iya, kayak main-main ya. Oke, nah ini yang terakhir nih ya, palet yang terakhir ya, palet yang terakhir. Oke, kalau dilakukan sama profesional itu proses seperti ini kayaknya mudah ya, atau cepat malah gitu. Kalau belum bisa untuk melakukannya ini gua bisa 1 jam 2 jam malah, apalagi kondisi ini bukan di daratan ya, ini di tengah laut. Di tengah laut ada ombak, angin gitu. Tuh harus distabilin dulu sama si abang pakai helm putihnya biar nggak goyang-goyang tuh, karena kapal juga nih goyang-goyang, kapal kita yang kita tumpangi dan kapal si supply-nya juga goyang-goyang karena air ya, karena angin gitu. Jadi harus bener-bener hati-hati. Nah alhamdulillah tuh udah sampai ya di deck 4 kapalnya yang kita tumpangi ini. Jadi si barang-barang yang di loading itu udah sampai semua di kapal yang kita butuhkan. Oke. Nah kita mau lihat juga proses untuk bye-bye-nya kapal nih ya. Ini untied the roof, nanti talinya itu dicopot lah ya gitu. Oke. Nah sebelum semuanya dilakukan ya, maksudnya sebelum semuanya dilakukan untuk talinya dicopot, nah si kerennya ini harus bener-bener diturunkan lagi ya. Nah kerennya diturunkan dulu. Oke, biar safety semuanya, karena di situ ada bandul besi ya. Itu beratnya kira-kira bisa nyampe 10 sampai 12 kg. Itu kalau jatuh kena kepala itu waduh mantep itu. Oh ternyata ada palet kosong yang akan dikeluarkan dari atas kapal juga ya. Nah kita udah lihat nih palet berwarna biru ya. Nah si abang yang pakai baju putih itu udah siapin tuh paletnya, palet kosongnya ya. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa, karena nggak ada orang yang nyiapin di situ Nah si abang pakai topi hitam tuh udah mau siap-siap ini kayaknya. Cuman ini kapalnya goyang terus tuh, jadi ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, ini anginnya masih besar, jadi mengakibatkan gelombang air
itu gelombang air itu ya ada dua macam ya. Di atas itu ombak ya, ada juga gelombang yang di bawah air ya, di bawah maksudnya yang kita nggak kelihatan gitu sama kita gitu. Di bawah itu ada gelombangnya juga gitu, arus gitu. Nah ya, ini prosesnya sama orang dari kapal yang kita tumpangi ya. Tuh dimasukin lagi juga sama dia ya. Nah ini talinya ya, talinya roofnya itu yang itu besi ya, itu yang biasa untuk besi-besi jembatan ya, besi-besi tali jembatan itu. Kalian tahu kan tali-tali jembatan dari besi itu, kawat yang tebal-tebal yang gede gitu. Nah, kita lihat ini ada berapa palet kosong ya, ada berapa palet kosong yang akan mereka keluarkan. Oh ada dua ya, dua, dan terlihat itu bukan hanya palet kosong tapi juga ada barang yang ada di offload juga dari kapal ya. Barang yang mau di offload juga dari kapal, mungkin yang sudah tidak dibutuhkan atau mungkin memang mau diperbaiki di luar gitu, itu ada juga ya. Nah, untuk safety-nya mereka juga sebenarnya harusnya memakai safety shoes. Nah, ayo bahaya tuh. Nah, ombaknya lagi besar dan anginnya lagi kenceng, jadi swing terus. Swing tuh goyang-goyang terus. Swing goyang-goyang terus tuh si itunya, si pallet holder ya itu. Nah, proses yang kedua nih kita lihat. Oke. Oke, setelah proses yang kedua ini, kita akan lihat prosesnya untuk rilisnya kapal kapal supply ini yang mengirim barang ke kapal yang kita tumpang ini ya. Oke. Mungkin hanya dua ini aja kayaknya. Nah kan itu kalau bukan ahlinya itu bahaya tuh. Kata si abang pakai baju topi hitam tuh, yang itunya barusan, yang driver itunya, kerennya itu, hati-hati tuh. Wah itu kan bukan sama profesional tuh, hati-hati tuh, barangnya itu ke oh my god, hati-hati, itu miring tuh karena bukan profesional yang ininya mungkin itu. Nah tapi ya mereka juga cukup berpengalaman ya tentunya gitu. Mereka juga cukup berpengalaman tentunya. Dia juga cukup profesional untuk mengerjakan hal-hal yang seperti ini. Nah, oh ternyata masih ada lagi palet yang lain. Nanti kita sambung aja videonya untuk proses rilis kapal si supply ini dari kapal yang kita tumpangi ya. Oke. Ikutin terus ya perjalanannya kapal kapal apa sih ini namanya, lupa lagi kapal supply. Nah ini prosesnya udah selesai ya. Ternyata barang yang dikeluarkan dari kapal yang kita tumpangi ini lebih banyak barangnya daripada barang yang diangkut untuk masuk ke dalam kapal ini. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 palet yang dikeluarkan dari kapal ini ya. Entah itu mesin, entah itu barang-barang apa, itu kita juga kurang tahu ya.
Dan barusan proses ngasih manifestnya ya, kertasnya itu sudah selesai. Saya nggak keburu motoin karena barusan masih di dalam kamar gitu. Nah ini lagi di tanda tangan tuh. Kalau saya bisa ngelihat kalau dari sini itu sama pilotnya itu lagi di tanda tangan ya. Nanti sama si abang barusan yang bawa itu tuh snack box barusan ya, yang ditaruh di situ tuh, itu dikasihin lagi ke orang kapal kayaknya ya. Kita lihat aja prosesnya. Oh ini udah, ternyata manifestnya udah di dalam sama si itu, udah diterima sama si kapten kapal ini ternyata ya. Maaf saya tadi terlambat, tuh udah dirilis itunya, talinya ya, udah dirilis talinya. Jadi untuk proses loading dock barang-barang untuk prosesnya di tengah laut ini seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sobat tangguh yang bercita-cita untuk menjadi ABK ataupun jadi pelaut lah ya, entah itu pekerjaannya apa, yang penting berhubungan dengan laut ya. Inilah kalau memang kalian mau kerja di supply, kapal supply seperti ini, kapal barang, kapal apa, itu prosesnya kira-kira seperti ini ya. Tuh dia udah menjauh, mundur dulu dari kapal, nanti dia akan berbelok ke kiri dan menuju ke nah kan, belok ke kiri itu ya. Dia akan pergi lagi ke sana, ke pier lagi ya, untuk offload juga barang-barang yang dia bawa dari kapal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian sobat tangguh yang ingin bekerja di kapal apapun itu ya. Seperti inilah proses penurunan atau menaikkan barang kalau kapal yang kita naiki itu sedang berada di laut ya. Ini prosesnya kapal supply itu seperti ini. Oke, terima kasih. Salam sobat tangguh, salam jangkar berkarat. Tapi sebelum itu, sebelum bye-bye, kita jangan lupa subscribe dulu di channel saya ini agar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat tentunya untuk kita semua. Oke, bye. Assalamualaikum.